Selamat hari Minggu yang diberkati. Saudara yang hadir di tempat ini dan masih nyaman ibadah online dimanapun saudara berada. Bilang sama kiri kanan saudara, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kamu juga orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saudara siap diberkati. Minggu yang lalu kita sama-sama belajar. Masih ingat kita sama-sama belajar apa? Minggu yang lalu kita sama-sama belajar. Salomo berdoa, dia minta hati yang faham untuk menimbang perkara yang kita kenal dengan sebutan apa? Hikmat. Dan ingat, waktu dia minta hal ini, dia memiliki kesadaran tentang kasih karunia Tuhan yang besar. Dengan kata lain, dia minta hikmat yang berasal dari kasih karunia Tuhan yang besar. Dan kita sudah belajar, kita menemukan bahwa hati yang faham untuk menimbang perkara yang diminta Salomo, terjemahan dalam bahasa aslinya adalah shema. Apa itu? Hearing heart. Dia minta hearing heart, dia minta hati yang mendengar. Untuk apa? Untuk menimbang segala perkara. Shema. Dia minta hearing heart. Hati yang mendengar. Mendengar apa? Buat saudara, buat saya konteksnya adalah firman kasih karunia. Karena hikmat ini berasal dari kekuatan kasih karunia Tuhan yang besar. Dia minta shema, hearing heart. Dan di mata Tuhan, apa yang Salomo minta adalah baik. Kalau saudara tahu apa yang Salomo minta adalah baik di mata Tuhan, adalah baik buat saudara, buat saya, untuk minta hal yang sama. Jadi minta hati yang mendengar, shema, hearing heart. Tuhan kasih shema sama Salomo, hearing heart. Dia bukan hanya kasih hati yang mendengar, dia kasih pengertian yang besar. Pewahyuannya yang besar dia berikan. Dan dia juga berikan kesabaran, hati yang lapang, hati yang lebar, large heart. Amin. Dan bukan hanya itu, sehingga Salomo dia menjadi apa? Pendamai. Betul, kita sudah lihat peristiwa yang Salomo lalui, tes demi tes yang Salomo lalui setelah dia menerima hati mendengar. Dia menjadi pendamai, dia menjadi penurut, dia menjadi peramah. Betul, dia memiliki belas kasihan. Dia menghasilkan buah-buah yang baik, dia tidak munafik dan tidak memihak. Dan apa yang Salomo dapatkan, dia tulis dalam Amsal. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat shema. Keuntungannya, ada benefitnya. Lebih dari emas, perak, permata, tidak ada yang menyamai dari apa yang kamu inginkan. Tidak ada yang menyamai dari hearing heart, hati yang mendengar. Apa keuntungannya? Ini keuntungannya buat saudara, buat saya. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, dan jalan saudara, jalan saya, damai sejahtera semata-mata. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi selalu minta apa? Hearing heart. Hati untuk mendengar. Hati untuk mendengar. Ini yang harus kamu minta. Paket. Nggak perlu minta dijabarin. Umur panjang, kekayaan. Silakan mendeklarasikan apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas. Dan lebih daripada itu, yang utama adalah hearing heart. Minta hati untuk mendengar. Waktu kamu minta hati untuk mendengar, ada paket di dalamnya. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, dan jalanmu damai sejahtera semata-mata. Amin. Sudah siap diberkati Tuhan? Kita lanjutkan 1 Raja-Raja pasal 4, 30-34. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, daripada Heman, Kalkol, dan Darda anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggugah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Lebanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, dan telah mendengar tentang hikmat itu. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Perhatikan baik-baik. Waktu dikatakan hikmatnya Salomo melebihi segala Bani Timur dan segala hikmat orang Mesir, tidak ada nama-nama yang muncul di sana.
Tetapi waktu hikmatnya Salomo dibandingkan dengan hikmat orang-orang Israel, muncul nama-nama di sana. Ada Etan, ada Heman, dan lain sebagainya. Betul? Ada nama-nama muncul di sana. Nah, nama Etan, nama Heman sering kita dapatkan bersamaan dengan Asaf, pemimpin pujian di tabernakelnya Daud. Kenapa Alkitab menyebut Etan, Heman sebagai orang yang bijaksana? Kenapa? Karena mereka menulis Mazmur. Mereka juga menulis Mazmur. Kalau saudara baca Mazmur yang ditulis oleh Etan, oleh Heman, saudara akan menemukan dan mendapatkan kedua orang ini adalah orang yang bijaksana. Heman menulis Mazmur 88, Etan menulis Mazmur 89, berdampingan, menarik. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara belajar dari pasal yang berdampingan. Tuhan taruh berdampingan bukan gak ada maksudnya, ada maksudnya supaya saudara bisa belajar dengan membandingkan, compare and contrast. Belajar dari Heman, belajar dari Etan. Dan hikmatnya Salomo lebih daripada Heman, lebih daripada Etan. Artinya apa? Tuhan mau saudara belajar Mazmur 89, 88. Saudara siap diberkati? Oke, Mazmur 88. Nyanyian Mazmur dari Bani Korah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalaut Leanot, nyanyian pengajar Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merasa merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganmu kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberikan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di dalam tempat kebinasaan? Diketahui oranglah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di dalam segala rupa. Tapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku dalam kegelapan. Apa maksudnya Mazmur 88 yang ditulis oleh Heman? Apa maksudnya? Mazmur 88 berbicara tentang orang-orang yang hidup di bawah tuntutan. Dengan kata lain, Mazmur 88 merupakan ekspresi dari orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat sifatnya menuntut. Hukum Taurat sifatnya menuntut. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat menuntut kesempurnaan, kebenaran, kekudusan dari saudara. Dan ini yang menjadi bagian saudara. Seperti tadi yang sudah saya di bold semua. Ini yang akan menjadi bagian saudara kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah tuntutan. Apa yang menjadi bagian saudara? Kegelapan, kehancuran, putus asa, kutuk, dan berakhir kepada kebinasaan. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat akan membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Waktu saudara melihat kepada dirimu sendiri, saudara berpikir saudara sanggup menggenapi semua tuntutannya, padahal berakhir kepada kegagalan. Waktu saudara mengalami kegagalan, saudara berpikir Tuhan akan marah sama saudara. Tuhan murka sama saudara. Itu sebabnya Mazmur 88 betul-betul berbicara tentang murka Tuhan. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib.
Dia datang ke dalam dunia ini, dia begitu mengasihimu, dia gantikan posisimu di atas kayu salib, dia genapi semua tuntutan hukum Taurat buat saudara, buat saya. Sehingga hari ini kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tidak lagi hidup di bawah tuntutan, kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan sudah bersumpah, aku tidak lagi mengingat dosamu, aku tidak lagi murka sama kamu, aku tidak lagi menghukum kamu, menghardik kamu lagi, biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Mazmur 88 berbicara tentang orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah tuntutan. Dan orang yang menulis Mazmur 88 bernama Heman. Alkitab mengatakan Heman orang yang bijaksana. Apa yang sesungguhnya Heman mau sampaikan sama saudara, sama saya? Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah tuntutan, ketika saudara menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, hukum Taurat akan membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Waktu saudara melihat kepada dirimu sendiri, ada tantangan, ada pergumulan, apa yang saudara dapatkan? No hope. Tidak ada pengharapan. Dan ini yang menjadi bagian saudara, kegelapan, kehancuran, putus asa. Tantangan begitu besar. Tapi ketika kamu melihat dirimu sendiri, apa yang saya punya? Nggak ada. No hope. Nggak ada pengharapan. Yang ada apa? Kegelapan, kehancuran, putus asa. Dan berakhir kepada kematian. Tetapi Mazmur 89, ini yang ditulis oleh Etan. Ini kabar baik buat saudara. Oke, kita perlu melihat compare and contrast. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, beginilah nasib saudara. Tapi Mazmur 89 ditulis oleh Etan. Perhatikan baik-baik. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Etan berkata begini, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Katakan bersama saya, selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Kata kasih setia di sini dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah hesed. Masih ingat hesed minggu lalu? Hesed, apa itu hesed? Grace, kasih karunia. Jadi apa yang sesungguhnya Etan mau sampaikan sama saudara, pengharapanmu selama-lamanya hanya kepada kasih karunia Tuhan, bukan pada dirimu sendiri. Jadi jangan melihat kepada dirimu sendiri, selalu melihat kepada kasih karunia Tuhan. Pengharapanmu hanya kepada kasih karunia Tuhan selama-lamanya. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, berharap kepada kasih karunia Tuhan selama-lamanya. Ayat ketiga, ayat ke-6. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuinginkan perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Ayat yang pertama, perhatikan ayat yang ketiga. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Hanya berharap kepada kasih karunia Tuhan. Selanjutnya Etan berkata begini. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat yang kelima. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Siapa yang dimaksud dengan orang pilihanku yang kepadanya Allah telah mengikat perjanjian yang merupakan anak cucu Daud? Yesus. Amin. Semua karena Yesus. Dengan kata lain, Etan mau berkata sama saudara, pengharapanmu hanya kepada kasih karunia Tuhan selama-lamanya. Dan kasih karunia itu bukan doktrin, kasih karunia itu seorang pribadi. Siapakah dia? Yesus. Pengharapanmu hanya kepada Yesus. Jangan melihat kepada dirimu sendiri, selalu melihat kepada Yesus. Amin. Ayat ke-15 ya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Sekarang kita melihat tentang Yesus. Amin. Sekarang saudara dan saya melihat tentang Yesus. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kata keadilan dan hukum di sini terjemahannya adalah
Righteousness and justice. Kemudian kasih dan kesetiaan, terjemahannya adalah mercy and truth. Mercy and truth sering kali saudara jumpai. Kasih dan kesetiaan sering kali saudara jumpai di dalam Alkitab. Amsal mengatakan, dengan mercy and truth, dengan kasih dan kesetiaan, semua kesalahan diampuni. Amin. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak percaya kalau kesalahan sudah diampuni? Karena mereka tidak mengerti mercy and truth. Mereka tidak mengerti mercy and truth. Dan kata mercy di sini terjemahannya adalah hesed. Hesed. Grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. Saya percaya kasih karunia dan kebenaran sudah nggak asing lagi buat saudara. Siapakah kasih karunia dan kebenaran di sini? Yesus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia adalah sebuah pribadi, bukan doktrin. Saudara diajak etan untuk melihat kepada Yesus. Amin. Allah begitu suka dengan kata kasih karunia, kesetiaan, kasih setia. Daud tergila-gila dengan kasih karunia Tuhan. Daud berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Engkau yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Engkau yang membelah lautan menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Engkau yang menurunkan roti dari langit, memberikan makan segala makhluk, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selalu berharap kepada kasih karunia Tuhan selama-lamanya. Amin. Ayat 16, 17. Perhatikan baik-baik. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Jadi sesungguhnya di sini Etan sedang berbicara tentang siapa? Tentang siapa? Tentang bangsa Israel? Bukan, bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat. Di sini sedang berbicara tentang orang yang hidup di bawah kasih karunia. Sesungguhnya Etan sedang melihat kepada saudara, kepada saya. Dia melihat jauh ke depan. Ada satu bangsa di sana, orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Mereka tahu bersorak-sorai. Kenapa? Karena mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Apa artinya hidup dalam cahaya wajah Tuhan? Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Etan melihat jauh ke depan, ada satu kumpulan orang-orang nanti. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam cahaya wajah. Saudara masih ingat doa berkat yang diperintahkan oleh Allah waktu Musa memberkati bangsa Israel? Masih ingat? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah cahaya wajah Tuhan. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Etan melihat ini. Etan melihat saudara, melihat saya hari ini. Saudara adalah orang yang tahu bersorak-sorai. Kenapa? Karena saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Kenapa saudara bersorak-sorai sepanjang hari? Karena namanya. Karena dosa-Mu sudah diampuni. Bersorak-sorailah. Yohanes pernah menulis dalam suratnya, hai anak-anakku, aku menuliskan kepada kamu, sebab dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Bersorak-sorailah, dosamu sudah diampuni. Amin. Selanjutnya dikatakan, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Karena keadilan-Mu mereka bermegah. Keadilan di sini terjemahannya adalah righteousness. Karena kebenaran-Mu Tuhan, mereka bermegah. Kenapa saudara bermegah? Karena kebenaran saudara adalah kebenaran Yesus. Di sini sedang berbicara tentang Yesus. Saudara boleh bermegah. Kebenaranmu adalah kebenaran Yesus, adalah kebenaranmu. Kamu bermegah. Saudara bisa lihat perbedaannya antara Mazmur 88, 89. Saudara bermegah, saudara bersorak-sorai. Sedangkan Mazmur 88, aku merana, aku putus asa, aku sengsara. Saudara bisa lihat compare and contrast. 88 berbicara tentang saudara yang hidup di bawah hukum Taurat. Tapi Mazmur 89 berbicara tentang orang-orang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bersorak-sorai, bermegah, bersukacita. 88. Merana, putus asa, sengsara.
Di dunia orang mati. Suruh mau pilih yang mana? 89. Amin. Oke. Ayat selanjutnya. 18. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Engkau adalah kemuliaan mereka. Siapa mereka di sini? Saudara dan saya. Orang-orang hidup di bawah kasih karunia. Engkau adalah kemuliaan mereka. Engkau adalah kekuatan mereka. Ini yang kita pelajari 2 minggu yang lalu waktu Om Kris berkhotbah di sini. Ingat, rahasia yang disembunyikan selama berabad-abad, turun temurun, tetapi sekarang yang telah dinyatakan. Apa itu? Christ in you. Yesus ada di dalam kamu. Dialah pengharapan kemuliaan. Jadi Ethan bisa melihat jauh ke depan. Ada sekumpulan orang-orang di mana engkau kemuliaan mereka. Karena apa? Karena engkau di dalam mereka. Amin. Yesus di dalam saudara. Dia kemuliaan kamu. Yesus kemuliaan kamu. Dia kekuatan kamu. Jangan pernah lupa itu. Itu sebabnya selalu memiliki kesadaran, Yesus di dalam saya. Yesus di dalam saya. Orang boleh berteriak 2023 dunia gelap, tapi Yesus di dalam saya. Terang Tuhan akan terbit atas saya. Kemuliaan menjadi nyata atas saya. Amin. Christ in you. Jadi selanjutnya dikatakan, karena engkau berkenan. Karena engkau berkenan. Ethan melihat ada satu kumpulan orang-orang di mana Tuhan berkenan kepada mereka. Kenapa? Karena kebenaran saudara adalah kebenaran Yesus. Saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tanduk mereka meninggi. Tanduk mereka meninggi. Tanduk di sini berbicara tentang otoritas, power. Kuasa saudara besar. Doamu didengar. Alkitab berkata, doa orang benar didengar Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Doamu didengar Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi minta doain sama saya. Doamu didengar. Saudara punya akses yang sama. Amin. Tirai sudah terbelah. Waktu tirai belum terbelah, hanya imam besar yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Tapi waktu darah tercurah, tirai terbelah. Itu sebabnya semua orang percaya punya hak yang sama. Datang ke takhta kasih karunia. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi Mazmur 88, Mazmur 89. Ditulis oleh Heman, ditulis oleh Ethan. Apa yang sesungguhnya kedua orang bijaksana ini mau sampaikan sama saudara sama saya? Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah tuntutan, waktu saudara menghadapi masalah, pergumulan, tantangan yang besar, seperti orang-orang berkata 2023 gelap. Waktu saudara melihat ini semua, hukum Taurat akan membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Waktu hukum Taurat membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Apa yang kamu punya? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak begini, saya no hope. No hope. Apa yang terjadi nanti? Kesengsaraan, putus asa, bahkan berakhir kepada kematian. Tapi Mazmur 89, Ethan berkata begini, jangan melihat kepada dirimu sendiri, tapi melihat kepada Yesus. Amin. Ketika kamu melihat kepada Yesus, Dia adalah pengharapan kamu. There is a hope. Ada harapan buat kamu. Amin. Ada harapan buat kamu. Dia adalah pengharapan kamu. Dia kemuliaan kamu. Dia kekuatan kamu. Dia kebenaran kamu. Dan di dalam Dia semua doamu didengar di surga. Ada pengharapan. Jangan melihat kepada dirimu, tapi selalu melihat kepada siapa? Kepada Yesus. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Jangan hidup di bawah tuntutan. Hukum Taurat selalu membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Kalau saudara pelajari tentang orang-orang yang bunuh diri, biasanya suka dikasih tahu pesan terakhir mereka. Pesan terakhir mereka, surat yang kalau saudara baca tentang orang-orang yang bunuh diri, itu kebanyakan tentang aku. Aku gagal, aku gak berhasil, aku orang yang gak baik. Aku tentang aku. Iblis berhasil membuat dia melihat kepada dirinya sendiri. Dan iblis berhasil menaruh tuntutan. Aku gagal, aku gak baik, semua orang membenci aku, semua orang begini sama. Aku. Dan berakhir kepada apa? Keputusasaan. No hope. Dan mengakhiri dirinya sendiri. Itu sebabnya jangan hidup di bawah hukum Taurat.
Jangan hidup di bawah tuntutan. Bilang sama kiri kanan, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Roma pasal 7 ayat keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Apa artinya telah mati bagi hukum Taurat? No respon. Nggak ada respon bagi hukum Taurat. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Mungkin saudara berkata, kalau kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, mungkin nanti kita bisa hidup seenak-enaknya. No, siapa bilang? Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu hidup di bawah yang lain. Yang membangun kamu. Yang mendidik kamu. Amin. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain. Kamu tidak di bawah hukum Taurat, tapi kamu di bawah yang lain. Yang lebih baik. Siapakah dia? Yesus Kristus. Kamu sekarang menjadi milik Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Supaya kamu berbuah bagi Allah. Ketika kamu hidup di bawah kasih karunia, kamu akan hidup lebih baik. Amin. Berbuah bagi Allah. Siapa di sini yang mau berbuah bagi Allah? Bagaimana caranya? Kamu harus mati terlebih dahulu bagi hukum Taurat. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu akan berbuah bagi Allah. Ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Wah, orang berpikir hukum Taurat bisa membuat seorang hidupnya jadi lebih baik. Jangan. Ternyata hukum Taurat merangsang hawa nafsu dosa di dalam daging saudara. Untuk apa? Berbuat dosa. Supaya agar kita berbuah bagi maut. Jadi ada berbuah bagi maut, ada berbuah bagi Allah. Saudara mau pilih yang mana? Kalau saudara mau berbuah bagi Allah, kamu harus mati terlebih dahulu bagi hukum Taurat. Menjadi milik Yesus, selalu melihat Yesus, hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Baru kamu bisa berbuah bagi Allah. Tetapi kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu masih hidup dalam daging, hukum Taurat akan merangsang hawa nafsu dosa dalam daging saudara. Dan apa buahnya? Maut. Tadi kita sudah lihat. Mazmur 88. Kegelapan, kesengsaraan, kutuk, keputusasaan, dan berakhir kepada maut. Berakhir kepada maut. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Pengharapanmu selama-lamanya hanya kepada kasih karunia Tuhan. Hanya kepada Yesus. Selalu lihat Yesus. Ayat yang berikutnya. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Di sini Paulus berkata, ini merupakan ekspresi orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat. Ini ekspresinya. Perhatikan baik-baik. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Dulu Paulus hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah perintah itu, setelah dia hidup di bawah hukum Taurat, dosa mulai hidup. Jangan salah. Dosa mulai hidup. Kenapa? Karena hukum Taurat merangsang hawa nafsu dosa, bekerja dalam daging saudara. Sebaliknya aku mati. Apa buahnya? Berbuah bagi maut. Dan perintah itu yang seharusnya membawa kepada hidup. Orang berpikir hukum Taurat bisa membawa kamu kepada hidup. Jangan ya. Ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Karena saudara berpikir saudara sanggup menggenapi semua tuntutan. Padahal tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena hukum Taurat. Nggak ada seorang pun yang bisa hidup di bawah hukum Taurat. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Ini ekspresi orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat. Kalau saudara baca terus ayatnya, di ayat ke-24 Paulus berkata begini, aku manusia celaka,
siapakah yang akan menyelamatkan aku ini? Aku manusia celaka, siapakah yang akan menyelamatkan aku ini? Waktu Paulus melihat hidup di bawah hukum Taurat, dia melihat kepada dirinya sendiri. Waktu dia melihat kepada dirinya sendiri, dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan menyelamatkan aku ini? Tapi puji Tuhan, akhirnya Paulus melihat kepada Yesus dan Paulus berkata, terpujilah Allah oleh Yesus Kristus. Sebelumnya dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan menyelamatkan aku ini? Tapi pada akhirnya dia melihat kepada Yesus. Waktu dia melihat kepada Yesus, dia berkata, terpujilah Allah oleh Yesus Kristus. Kenapa? Roma pasal 8, ayat berikutnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Dari ayat pasal sebelumnya. Jadi kamu harus baca Alkitab jangan sepotong-sepotong, harus lihat konteksnya. Kalau ada kata, demikianlah, ini kesimpulan. Kesimpulan dari yang mana? Roma pasal 7. Betul? Sebelumnya Paulus hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia berkata, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapa yang menyelamatkan aku ini? Tapi akhirnya dia melihat kepada Yesus. Terpujilah Allah oleh Yesus Kristus. Kemudian kesimpulannya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Waktu Paulus hidup di bawah hukum Taurat, dia berkata begini, aku manusia celaka, siapakah yang akan menyelamatkan aku ini? Tapi ketika dia melihat kepada Yesus, dia berkata, terpujilah Allah oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Allah tidak lagi melihat saudara melihat saya sebagai saudara dan saya pribadi. Tapi dia melihat saudara melihat saya sebagai Yesus. Amin. Kenapa? Karena kamu ada di dalam Yesus. Amin. Allah telah memberikan satu identitas yang baru, menempatkan kamu ada di dalam Yesus. Sehingga Allah tidak melihat kamu sebagaimana dirimu sendiri, Allah melihat kamu seperti Allah melihat Yesus. Itu sebabnya kalau Allah melihat saudara sama seperti Allah melihat Yesus, jangan lihat dirimu sebagaimana apa adanya. Lihat dirimu seperti melihat Yesus. Engkau adalah kemuliaanku. Engkau adalah kebenaranku. Engkau adalah kekuatanku. Kalau saudara melihat kepada dirimu sendiri, saya mau kasih tahu, tidak ada sesuatu apapun yang baik dalam dirimu, dalam diri saya. Enggak ada sesuatu apapun yang baik. Daging ini enggak ada sesuatu yang baik. Paulus berkata, di dalam daging tidak ada sesuatu yang baik. Iri hati, kemarahan, murka, amarah, ketidaksabaran, semua tidak ada yang baik. Jangan melihat kepada dirimu, tapi mulai hari ini lihat kepada Yesus. Amin. Karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib, hari ini kamu tidak lagi hidup di bawah tuntutan, kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hei, bersorak-sorailah, semua dosamu sudah diampuni. Amin. Bersorak-sorailah karena kebenaran Yesus adalah kebenaran kamu. Bermegahlah dalam kebenarannya. Dia adalah kekuatanmu, dia adalah kemuliaanmu, dia adalah kebenaranmu. Amin. Pengharapanmu hanya kepada siapa? Yesus. Dengan kata lain, Ethan mau berkata, selama kamu melihat Yesus, Yesus adalah pengharapan kamu dan kepastian akan masa depan yang lebih baik. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, kalau orang berkata 2023 semua gelap. Tapi kalau kamu melihat kepada dirimu sendiri, lihat apa yang kamu punya. No hope. Tidak ada yang bisa diharapkan. Sumber daya yang terbatas. Mungkin saudara berpikir, mungkin selanjutnya saya bisa kena PHK. Oh, mungkin selanjutnya bisnis saya hancur 2023. Belum aja pulih. Belum balik yang hilang. Udah dibilang gelap di depan. No hope. Kalau kamu melihat kepada dirimu sendiri, no hope. Tapi hari ini kita belajar dari dua orang bijaksana ini. Dua orang ini berkata, kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, hukum Taurat akan membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. No hope. Tapi pengharapanmu, Ethan berkata, pengharapanmu selama-lamanya hanya kepada kasih karunia Tuhan. Dan Ethan berkata, kasih karunia itu semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Jangan lihat kepada dirimu sendiri, tapi selalu melihat kepada siapa?
kepada Yesus. Orang boleh berkata gelap, tapi Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, firman-Nya berkata, sebab sesungguhnya kegelapan meliputi bumi, pasti kegelapan meliputi bumi, sesungguhnya kekelaman meliputi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Bangsa-bangsa akan berduyun datang kepada terangmu, raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Dan selanjutnya berkata begini, firman-Nya berkata begini, bangkitlah, angkatlah mukamu. Jangan nunduk, jangan putus asa, jangan kecewa. Seperti orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, no hope. Bangkit, angkat mukamu, lihat sekelilingmu. Amin. Engkau akan berseri-seri, engkau akan tercengang, engkau akan heran, engkau akan bingung. Kenapa? Karena kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepadamu. Amin. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Kamu akan bingung, kamu akan heran. Dunia ribut, kelaparan, ribut, gelap. Tapi Tuhan memerintahkan berkat-Nya datang ke dalam lumbung-lumbung anak-anak-Nya. Amin. Daud juga berkata demikian. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun dunia gelap, aku tidak pernah takut. Kenapa? Engkau adalah gembalaku. Kenapa? Dia tidak melihat kepada sekelilingnya, dia tidak melihat kepada lembah yang gelap, tapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Engkau adalah gembalaku, Tuhan. Aku tidak pernah takut bahaya. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Sekalipun dunia gelap, sekalipun ekonomi hancur, tapi tetap ada makanan dalam rumahku. Gimana caranya? Tuhan yang memerintahkan berkat ke dalam lumbung-lumbungmu. Amin. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman sekutumu. Selalu perkatakan, Tuhan, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Miliki kesadaran Tuhan ada di dalam saudara. Christ in you, the hope of glory. Pialaku penuh melimpah. Dan ini yang terjadi dalam hidupmu ketika dunia gelap. Kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Jadi jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kasih karunia. Pengharapanmu hanya kepada kasih karunia selama-lamanya. Pengharapan hanya kepada Yesus. Jangan lihat kepada dirimu, lihat kepada siapa? Yesus. Dia adalah jaminan. Dia adalah kepastian untuk masa depan yang lebih baik. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Sudah belajar sesuatu hari ini? Sudah diberkati? Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah belajar dari Etan, kami telah belajar dari Heman, dan kami telah mengerti Tuhan apa yang sesungguhnya kedua orang bijaksana ini katakan. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, ketika kamu menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, hukum Taurat akan membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Dan ketika kami melihat kepada diri kami sendiri, no hope, tidak ada pengharapan. Yang ada hanya kegelapan, kehancuran, keputusasaan, dan berakhir kepada kematian. Tetapi hari ini Etan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Pengharapan kami hanya kepada kasih karunia Tuhan selama-lamanya. Dan kasih karunia adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan kami hari ini Tuhan, kami tidak mau melihat kepada diri kami sendiri, tapi kami mau mengarahkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu karena Engkau adalah pengharapan kami, Engkau kemuliaan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau tanduk kami Tuhan. Engkau adalah pengharapan kemuliaan kami, Engkau ada di dalam kami. Christ in me, the hope of glory. Terang Tuhan akan terbit atas kami. Orang boleh ribut, tahun depan akan menjadi tahun yang gelap. Tapi hari ini kami hanya menaruh pengharapan kami kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau di dalam kami. Engkau adalah terang. Dunia boleh gelap, tapi terang Tuhan akan terbit atas kami. Kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata atas kami. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Raja-raja akan datang kepada kemuliaan yang terbit atas kami. Itu sebabnya ketika dunia gelap, kami tidak mau nunduk, kami tidak mau putus asa. Engkau yang berkata, angkat mukamu, pandang sekelilingmu. Engkau akan heran, engkau akan berseri-seri. Kami akan memuliakan kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan ketika dunia ini gelap. Karena kami tahu Tuhan, kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepada kami. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepada kami. Ada transfer
Karena Engkau yang memerintahkan berkat-berkat-Mu datang kepada kami. Demikian juga Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Engkau beserta kami, gadamu, tongkatmu menghibur kami. Ketika Daud ada dalam lembah yang gelap, dia tidak melihat sekelilingnya, dia tidak melihat kepada dirinya, tapi dia melihat kepada Tuhan. Dan dia berkata, Engkau adalah gembalaku. There is a hope. Ada pengharapan ketika mata kami memandang Engkau. Engkau adalah pengharapan kami, kemuliaan kami, kekuatan kami. Dan Engkau adalah jaminan, kepastian masa depan yang lebih baik. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.